menantikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama dapat berkumpul muwajahah di dalam salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh LPS DPD Kota Bandung dalam rangka himmat amaliyah manaqib, serta insyaallah nanti dilanjutkan dengan rapat koordinasi kepengurusan. Untuk yang hadir pada hari ini, semoga segala hajat dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara petaka dunia dan akhirat. Untuk rekan-rekan kita yang belum bisa menghadiri manaqib bulanan LPS, khusus untuk para pengurus, mudah-mudahan diberikan kelapangan, keleluasaan waktu dan kesempatan, sehingga di saat-saat tertentu kita dapat berkumpul bersama, bersatu padu dalam ikatan GMPS Generasi Muda Pondok Pesantren Sriwijaya DPD Kota Bandung. Amin ya Allah ya Allah. Ihwabillah rahimakumullah. Setiap manaqib yang dilaksanakan bertepatan pada bulan Rabiul Awal, para sahabat sudah memberikan maklumat, yaitu hendaknya disertai dengan ta'ziman wa takriman, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh sebelum khidmat amaliyah manaqib dilaksanakan pengajian, kita baru berjanji apa itu full ya, ataupun hanya beberapa material saja. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah sama-sama melaksanakan, dan sekaligus mudah-mudahan terus kita sebarluaskan untuk menjadi amalan oleh seluruh ikhwan wal akhwat yang ada di sekitar kita. Ihwabillah rahimakumullah, seluruh umat muslim, utamanya kita gegap gempita merayakan kebahagiaan dan sukacita atas dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap bulan Rabiul Awal di kampung, di desa, di setiap wilayah senantiasa melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya bedanya, kalau di DKM kegiatan Maulid Nabi di umum ya, boleh kita bilang ada istilah Maulidan Akbar, ada istilah Maulidan ala kadar. Ini yang biasa kita dengar ya. Karena kurang anggaran dan dalam masa pandemi, sehingga peringatan Maulid Nabinya ala kadar, mubaliknya pun ala kadar. Tapi ketika anggaran full ya, waktu laluasa, maka disebutlah judulnya juga tabligh akbar. Jadi akbar nanti dalam waktu-waktu saat-saat tertentu. Namun alhamdulillah guru mursyid kita pangarsa Abah Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita senantiasa kita mengagungkan setiap bulan dengan diadakan pengajian manaqib Sultanul Auliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirran, dan semuanya akbar. Mau manaqibnya sendiri, mau manaqibnya berjamaah banyak orang, mau manaqibnya ada makanan, mau manaqibnya tidak ada makanan,
tetap menagih akbar. Alhamdulillah. Dalam arti takdim mengagungkan. Dan setiap digelar manakiban, maka sekaligus kita mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi kalau manakib muludan yang diadakan oleh para ikhwan tidak ada yang kalah kadar, semuanya jadi akbar. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Untuk apa kita memperingati Maulid Nabi? Yang pertama, sesuai dengan hadis baginda Rasul, zikrul anbiya ibadah. Mengingat para nabi itu adalah bagian dari ibadah. Jadi niat kita untuk ibadah. Kemudian selain itu mengungkapkan rasa bahagia, sukacita kita karena atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak bahagia? Toh Nabi Isa alaihi salam yang hidup sekitar 6 abad sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersukacita dengan adanya kabar akan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa wae anu hirupna jauh 6 abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad sangat gembira, sangat sukacita menyambut akan kabar bahwa suatu hari akan lahir seorang utusan Allah yang terakhir. Itu Nabi Isa. Sebagaimana yang tersurat dalam Quran surat As-Saff ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil innani rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ayati min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu kitab Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Ini adalah bentuk kegembiraan Nabi Isa alaihi salam. Selanjutnya, bagaimana kita tidak bahagia dengan kelahiran baginda Nabi? Ternyata Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam pun yang hidup 30 generasi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diutus seorang rasul dari kaumnya. Dan ternyata kita dapat menjadi umat dari rasul yang didamba-dambakan tersebut. Alhamdulillah. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail setelah meninggikan fondasi Baitullah tersebut termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb, ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab serta hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Wabillah rahimakumullah. Selain itu,
yang menjadikan kita bahagia dan bangga menjadi bagian dari umat Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau ini banyak sekali keistimewaannya. Subhanallah. Sehingga ini menambah rasa bahagia dan bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaan Nabi Muhammad? Di antaranya satu, beliau adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Jadi makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah Ruh Muhammad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursinya, aku ciptakan Ruh Muhammad dari cahayaku. Ini yang menjadikan kita patut bersyukur, ini yang menjadikan kita patut bangga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalaulah aku tidak menciptakanmu Muhammad, maka niscaya alam beserta isinya ini tidak akan ada. Itu kata Allah. Jadi lamun mah Allah menciptakan ruh Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad, maka alam dunia teh mulai. Seandainya alam dunia tidak ada, apakah kita akan ada? Jadi ayana urang teh ku sabab ayana nur. Alhamdulillah. Dan Nur Muhammad inilah yang menjadikan kita semua mampu mengenal Allah, mampu melihat jalan Allah, dan mampu melihat petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan panjang dan lama kalau kita membahas terlalu dalam tentang Nur Muhammad. Mudah-mudahan nanti pembina yang lain dan lain kesempatan kita bisa berdalam insyaallah. Dan hadis Nabi menyatakan awwalu ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri wa awwalu ma khalaqallahu qalam wa awwalu ma khalaqallahu wahiyya bihaqiqatihi Muhammadiyah. Yang pertama Allah ciptakan itu adalah ruh aku. Kemudian yang pertama Allah ciptakan itu nur aku. Yang pertama kali Allah ciptakan itu qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan itu akal, itu kata-kata. Dan semua itu adalah hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat Nabi. Maka kata Imam Al-Ghazali, qalbu, nafsu, ruh dan akal itu hal yang sama. Masih itu. Dan itu adalah hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadikan manusia mulia di sisi Allah dan menjadikan manusia dititipkan kemuliaan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk yang lain, itu adalah karenanya. Sebagaimana dalam surah At-Tin Allah menjelaskan wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan, dengan sempurna dalam bentuk maupun segala. Apa yang menjadikan manusia sempurna adalah adanya akal, adanya qalbu, adanya ruh, adanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya dilihat dari fisik manusia dengan makhluk yang lain, ya tidak terlalu jauh beda. Kita punya tangan, monyet juga punya tangan. Kita punya kaki, monyet juga punya kaki. Gajah punya kaki tidak? Maka kalau kurang duduk terlalu lama langsung ke gajah.
Sing seureum. Cacak-cacak sing seureum. Tapi luar biasa. Dia terlalu lama di masjid. Sapa kosong. Sok sing seureum. Masih ada 10 nama cenah alim ilmuwan manakibat teh. Lila cangkep nyata sok pabari sing seureum, cacak-cacak sing seureum komun ka gajah. Nek sulit masuk. Yang menjadikan kita mulia di sisi Allah, yang menjadikan kita sempurna di sisi Allah adalah karena akal. Dan itu adalah hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya budi pekerti kita. Kalau manusia tidak memiliki budi pekerti, tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan akal pikirannya, maka tidak jauh berbeda kita dengan hewan. Summa radadnahu asfala safilin. Maka apabila kita tidak menggunakan kesempurnaan tadi, jadi manusia sempurna intinya adanya paduan antara jasmani dan rohani, gitu ya simbol. Kalau rohaninya tidak diolah, rohaninya tidak diurus, akhlaknya tidak akan terbina, maka Allah akan membalikan manusia ke dalam lembah yang paling dasar, asfala safilin, ke dalam derajat yang paling hina, yang paling bawah. Asfala diambil dari kata aspal. Dari aspal aya di luhur aya di anak. Ya. Jentik jalan layang aya di luhur aspal jalan layang, anggar we usum dipincak mah di anak. Untuk urang tiba disebut aspal mah aya di anak. Jadi manusia yang tidak menggunakan akhlak, yang tidak berakhlak, maka dia akan ditempatkan pada derajat yang paling bawah. A'udzubillahi min ihwabillah rahimakumullah. Yang selanjutnya, apa mulianya Nabi Muhammad, istimewanya Nabi Muhammad, karena beliau itu manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini yang sering saya dengar, banyak yang membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sebetulnya yang benar 'alan nabi atau 'alan nabi? Di mana-mana sering mendengar itu pakai hak ujungnya, alan nabi. Luka ada muan, luka memang gitu mana cara. Kata orang Sunda. Orang Sunda mah gitu aja. Tapi ternyata ketika kita lihat nih, teks adalah alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sakedik-kedikeun urang perbaiki, mengoreksi bacaan dan mengurangi kebiasaan yang kurang baik. Sampai pilih ngarakeun guru. Amri sudah kata gitu macam. Walaupun tos umum lah di Batur, tos umum di umum, ada salamah lah pilih jadi umum. Cari yang lebih baik. Itu baginda Nabi adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah bersolawat, malaikat bersolawat, dan Allah menyeru kepada seluruh manusia yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, keistimewaan Nabi Muhammad adalah orang yang mengajari kita agama Islam, dan dengan perantaranya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil.
Itu adalah jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak keistimewaan Nabi kita. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Apakah cukup dengan merasa bangga? Apakah cukup dengan merasa cinta kepada Nabi? Belum. Tentu saja yang paling utama adalah kita senantiasa harus meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan untuk mengikuti Rasul? Di dalam kitab Al-Akhlaq Al-Bani dijelaskan, wajib kepadamu mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau mengagungkan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Kumaha cara urang ngagungkeun Kanjeng Nabi? Nu kahiji, penuhi hati kita dengan rasa cinta kepada Nabi. Itu yang pertama. Penuhi hati kolbu kita dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan cinta kepada Nabi akan mendorong kita untuk senantiasa meneladani dan mengikuti jejak lacak baginda Nabi. Kenapa begitu? Karena suka ada mengikuti aturan, mengikuti anjuran tanpa dilandasi rasa cinta, sehingga akhirnya tidak ada kebanggaan. Contoh, kita mengikuti aturan pemerintah, mengikuti undang-undang, tapi tidak disertai rasa cinta kepada bangsa, maka akan sia-sia. Akhirnya menegakkan hukum, melaksanakan aturan hukum hanya sebatas ketika ada pergab. Terus gitu. Sari bukti makan bodoh jadi saya nggak jawab. Lamang maka jeung make helm bisa aya polisi. Jadi deh helm teh ku sabar. Polisi. Jadi aya mayuna. Polisi. Padahal itu aturan. Untuk apa pemerintah memberikan aturan? Untuk keselamatan kita. Begitupun Allah memberikan aturan landasan untuk keselamatan dan kebahagiaan kita. Alhamdulillah. Maka pentingnya rasa cinta kepada Nabi. Tumbuhkan di hati rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun tumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita, Indonesia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman dengan sempurna kepada seseorang di antara kamu hingga aku lebih dicintainya daripada anaknya dan ayahnya serta orang-orang semuanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan banyak membaca sholawat kepada kita. Dan ini kita bersyukur kepada Allah telah diajarkan dan dibimbing secara langsung oleh guru agung kita pengarsa Allah. Di antaranya di dalam zikir harian, di dalam khataman, di dalam manakiban, senantiasa dibacakan sholawat kepada Nabi. Di dalam khataman seberapa kali mau sholawat? 100 kali. Ya, eta teh. Alhamdulillah. Sebagai orang awam, sebagai orang bodoh, kita dituntut oleh ahli. Itulah sifat seorang ahli. Kalau kita bicara seorang ahli, kadang-kadang di luar logika.
Contoh, seseorang yang disebut ahli elektro ingin merakit TV atau amplifier dari ukuran kecil sampai dengan besar. Walaupun semalam suntuk, dia terus asik diuliti. Demikiankah antara hasil solder dan hasil rokok kapan kembali? Kita saha. Tadi naik kenyal kudu dari nyapat karena solder emang dulu. Salahnya bakat khusus. Coba kalau kita telusuri, susah payah dirakit, ambil bahan ini, rakit itu. Pancik logika daripada puyeng, daripada pusing, meyakin waktu nges, meuli ka toko dah banyak. Simpel. Tapi karena cinta dan dia ahli, hasil pribadi itu lebih spesial daripada hasil orang lain. Itu yang ini. Nah, para aulia Allah termasuk para ahli ibadah pun begitu. Tidak hanya menjiplak orang lain, tapi beliau diulik terus kumacara mendekatkan diri kepada Allah. Pancik sepintas mah capek sudah ibadah sholawat itu sholawat. Birit pikir. Tapi ada saudara saya di Ciwidey. Korea nih mana ibadah lupa sholat. Ada sholat maghrib, bikin sholat nih, tak rek juga sholat di sekarang beda antara ahli jeung tukang. Hari tukang sholat mah asal sholat, hari ahli beda. Sebab ada yang demi kenikmatan. Alhamdulillah. Maka kurang sebagai dalam rangka mengamankan dan melestarikan, GMPS itu senantiasa harus jadi garda terdepan dalam hal ini pengamanan. Pikirna, khotamana, manakib. Ya, kalau bisa sempurna dalam setiap malam pada maghrib pada isya itu jangan terlewat pertama. Dikir hari 160, ulah dikir tartil wae. Non dikir tartil. Tarik tilu. Alamatu hubbillah hubbu zikr. Ciri orang yang mencintai Allah itu adalah mencintai zikir. Jadi ketika kita banyak zikir, itu artinya kita mencintai Allah. Lamun zikirna tilu deui dapat dipertanyakan rasa cinta. Sedangkan tadi kata Rasul, belumlah sempurna keimanan seseorang sehingga cinta kepada anak, cinta kepada ayah, dan cinta kepada urusan dunia lebih dicintai daripada mencintai. Jadi iman orang can sempurna. Asalnya sepang cinta. Ya ini banding kecil utara hataman utara mana gitu ya rupiah. Alhamdulillah. Jadi balbah itu meninggal itu anak terlalu gitu. Alhamdulillah. Asawenya. Jadi bukan kekurangan itu bukan diperbaiki, kelemahan bukan ditambah, tapi justru ketika ada kelemahan ada kekurangan, teh sok ningali kan lebih lemah. Kagorengan teh sok ningali kan lebih putut. Contoh, aduh motor teh geus ngepul ya kenal potna. Tapi karek sakedik nunggu ningali nu batur lebih ribut teu maju. Harus kene ulang. Teu diomongan harus kene. Antap. Padahal sahabat gerina. Padahal kalau masalah dalam amal, dalam ibadah, kalaulah kita biarkan, maka penyakit tadi yang sedikit semakin lama akan semakin bertambah banyak. A'udzubillahi min qad aflaha man zakka. Maka berbahagialah orang yang mensucikan diri. Dengan zikir kita mensucikan jiwa kita. Alhamdulillah. Apa? Bodoh minang balana, dituntun, dituyun sakeudik. Can kuat zikir loba bertahap.
can giat amalan sempurna seperti mantuna atuh cinta-cinta kana amalan. Belumlah kita sempurna seperti pangarsa Abah dalam pengamalan atuh cinta-cinta kana amalan. Mulai menyerupai kita cinta itu aya bangga. Akan ada jiwa melestarikan dan mengamankan apabila tumbuh rasa cinta karena amalan. Alhamdulillah. Ikhwan billah rahimakumullah. Sebagai ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya, di sini kita patut bersyukur karena kita telah dipertemukan Allah dengan ulama waliullah Syekh Kiai Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu dan juga Syekh Kiai Haji Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu. Beliau ini guru mursyid kang ilmu. Beliaulah yang mewariskan kepada murid-muridnya pedoman bagaimana berakhlakul karimah baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Sebagaimana kita lihat di dalam tanbih terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita baik dohir maupun batin harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling menghargai. Itu tidak ketika saluhureun ulah naklu, wah saluhureun harkatna tawa darajatna. Aya oge disebut wah saluhureun hartana. Wah darajatna para harkat jeung darajat dohir batin. Senantiasa kita harus menghormati. Ulah siga di kampung ningali hubungan menang mujah ketemu. Bung harta geus eta mah. Karena sorak, maka bung harta tersebut ke masjid teh aing sok disiniran wae. Tadi tanuk wae. Alhamdulillah. Karena mancing dia terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya jangan sampai terjadi persengketaan, kabengkahan. Jeung sesama kudu silih pikannya, silih jungjung babarengan, baik sesama organisasi, sesama pengkhidmat, sesama pencinta, sesama pengamal. Ulangan para saya, padu paham. Kita can bertanding. Sesama organisasi lembaga Suryalaya diadu, can tanding. Kalau kamu menerbat orang harus diluruskan. Ya amanat Pangarsa Guru Agung Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin sebagai meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang keadaannya di bawah kita. Janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Apa budak apa kedahawana. Sebetulnya kita diajarkan oleh Pangarsa Abah bagaimana cara kita dapat menghormati orang lain dari sudut apa. Itu yang ya. Kalau melihat usia di bawah kita bersyukur. Usianya lebih muda, mungkin dosanya juga lebih sedikit daripada kita. Hormat. Kekayaannya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak daripada kita. Umurnya lebih tua, baik tarik mau. Justru amalnya mungkin lebih banyak daripada kita. Jadi bagaimana cara kita mencari celah untuk menghormati orang lain? Itulah akhlak tanbih. Maka tatkala kita mengamalkan amalan yang diajarkan dan dibimbing diberikan oleh Pangarsa Guru Agung serta melaksanakan tanbih, insya Allah itu kita sedang meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul tidak ada nilai nanti untuk jadi insya Allah mudah-mudahan kita semakin tambah cinta kepada Nabi dan kita juga dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mung sakitu tiasa ditutup, hapunten kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatiha.